Salam saudara kasih. Hari ini kita akan mendengarkan pujian Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah yang telah menyelamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah menyelamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu. Salam saudara kasih. Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Imamat 25:10, berbunyi demikian. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tema firman Tuhan hari ini adalah tahun Yobel. Tahun Yobel menjadi satu ketetapan bagi bangsa Israel pada tahun ke-50 sangkakala Yobel ditiup. Adalah pertanda kebebasan dimulai, di mana yang miskin diperkaya, yang budak dibebaskan, petani miskin yang menjual tanahnya dipulangkan,
menjadi miliknya kembali. 3 poin yang kita pegang hari ini tentang tahun Yobel. 1. Yobel adalah gambaran Bapa yang tidak senang melihat umatnya diperbudak, yang memulihkan, membebaskan, dan mengembalikan. Oleh sebab itu saudara kasih, bahwa Bapa di sorga tidak senang melihat umatnya ada perbudakan bagi bangsa Israel. Ada, yaitu hal-hal yang miskin, hal-hal yang tidak diinginkan. Maka gambaran Bapa yaitu adalah Yobel, pembebasan yang dikerjakan. Poin yang kedua, gambaran profetik Yesus adalah Yobel di muka bumi ini, di mana Yesus mencari yang hilang, membebaskan yang terikat, menghadirkan tahun pemulihan dan tahun rahmat bagi setiap orang. Oleh sebab itu, kita bisa melihat bagaimana gambaran profetik Yobel Tuhan Yesus di muka bumi ini. Dia datang untuk membebaskan, dia datang untuk mencari yang hilang, dia datang untuk memulihkan dan memberikan tahun rahmat, yaitu bagi setiap manusia. Oleh sebab itu, mari kita lihat, yaitu bahwa tahun Yobel tersebut adalah tahun pemulihan dan tahun rahmat Tuhan. Poin yang ketiga adalah selama Yesus di bumi ini, Yesus mengerjakan, yaitu yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang kusta disembuhkan, bahkan yang mati dibangkitkan, serta yang berdosa diampuni. Hingga kini bahwa tahun Yobel tersebut masih berjalan dengan sempurna. Oleh sebab itu, kita bisa melihat bagaimana pelayanan Yesus di muka bumi ini adalah gambaran Yobel, di mana Tuhan sendiri melakukan tahun Yobel tersebut kepada umatnya, membuat orang yang lumpuh berjalan, membuat orang yang buta melihat, orang yang kusta disembuhkan, orang yang mati dibangkitkan, dan yang berdosa diampuni. Sebab itu saudara kekasih, pada hari ini kita percaya bahwa tahun Yobel tersebut masih bekerja bagi semua umatnya di bumi ini. Oleh sebab itu, mari kita responi. Tahun Yobel tersebut adalah bagian yang harus kita miliki dan bagian yang harus dilakukan. Jika ada di antara kita memiliki budak pada tahun ke-50, kita harus lepaskan, kita harus bebaskan, dan kita harus saling mengampuni, karena itulah tahun Yobel yang Tuhan inginkan. Sebab itu, mari kita percaya tahun Yobel itu adalah menjadi bagian yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, karena kita sudah dipulihkan, karena kita sudah diberikan rahmat oleh Yesus Kristus. Mari kita bagikan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Percayalah bahwa tahun Yobel itu menjadi bagian yang harus kita lakukan di dalam setiap peran kita, dalam setiap gereja, dalam setiap komunitas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengajar kami bahwa di Imamat 25:10 bahwa kami harus kuduskan di tahun ke-50, bahwa adalah tahun kebebasan, tahun pemulihan, tahun rahmat Tuhan, di mana Engkau mengajar kami agar kami melakukan hal tersebut dimanapun kami berada, baik di gereja, baik dalam lingkungan, baik di dalam komunitas kami, dimanapun kami berada, karena Tuhan telah membebaskan kami, Tuhan telah memulihkan kami, Yesus telah mengampuni kami. Itu juga yang kami bagikan kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu pada sore hari ini. Biarlah tahun Yobel terjadi dalam hidup kami, dan terjadi dalam pelayanan kami, dan terjadi dalam gereja kami, dan terjadi dimanapun Tuhan tempatkan kami. Karena kami percaya bersama Yesus kami sanggup membebaskan, bersama Yesus
terjadi kebebasan. Bersama Yesus kami beroleh tahun Yobel. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.